ilmu dari narasumber kita yang sangat luar biasa. Acara ini merupakan acara kolaborasi yang diselenggarakan oleh kelompok 67 dan kelompok 72 KKN BBM 64 Universitas Airlangga. Pada bincang kesehatan kali ini mengusung tema meminimalisir angka stunting di masa pandemi. Adapun susunan acara pada pagi hari ini antara lain yang pertama adalah pembukaan, kemudian acara kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne Universitas Airlangga. Acara ketiga adalah sambutan-sambutan. Acara keempat pemaparan materi dan sesi tanya jawab. Acara kelima adalah penutup. Baiklah, memasuki agenda selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne Airlangga. Kepada yang bertugas, kami persilakan. Ini Pak.
Baik, agenda selanjutnya adalah sambutan-sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Ketua KKN kelompok 67, Ananda Suci Karisma. Sambutan kedua akan disampaikan oleh Ketua kelompok 72, Saudari Sylvia Della. Dan adapun sambutan yang ketiga akan disampaikan oleh Ibu Mareta Rindang Andarsari, Sarjana Farmasi, Magister Farmasi Klinik Apoteker, selaku dosen pembimbing lapangan kelompok 67. Dan selanjutnya, sambutan keempat akan disampaikan oleh Dr. Ira Humaira, Dokter Magister Sains, selaku DPL kelompok 72. Langsung saja sambutan pertama kepada Saudari Suci Karisma selaku Ketua KKN kelompok 67. Kami persilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memberikan sambutan pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Sucia Karisma Permatasari, selaku Ketua Kelompok 67 KKN BBM periode 64 Universitas Airlangga. Di sini saya ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada dosen pembimbing lapangan kelompok 72 dan 67, Bidan Desa Manduro, Kepala Kecamatan yaitu Pak Anji, yang telah meluangkan waktunya untuk menghadiri webinar pada pagi hari ini, serta kepada Pak Dominikus selaku pemateri pada webinar ini. Pelaksanaan webinar ini, kami kelompok 67 berkolaborasi dengan kelompok 72. Dan tujuan webinar ini yaitu untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat umum, terutama kepada masyarakat Desa Manduro, terkait cara pencegahan stunting pada anak pada masa pandemi ini. Dengan diadakannya webinar ini, kami berharap dapat bermanfaat bagi masyarakat umum, termasuk kepada masyarakat Desa Manduro, agar nantinya materi ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga ketika materi ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dapat meminimalisir angka stunting di Indonesia pada masa pandemi ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke MC. Baik, terima kasih disampaikan kepada Saudari Suci. Selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Kelompok 72 kepada Saudari Sylvia Della. Kami persilakan. Ya baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang pertama, saya ingin mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah yang Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga acara webinar Cangkes atau Bincang Kesehatan ini berjalan dengan lancar. Yang terhormat, dosen pembimbing lapangan kelompok 67 dan 72, pemateri Bapak Dominikus, para tamu undangan, serta panitia dan peserta webinar Cangkes yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk mengikuti serangkaian kegiatan pada pagi hari ini. Acara Bincang Kesehatan ini merupakan rangkaian acara program KKN BBM UNER 64. Semoga dengan adanya kegiatan ini mampu mengurangi angka stunting di Indonesia serta menambah pengetahuan mengenai stunting. Untuk teman-teman atau bapak-bapak, ibu-ibu, jangan sungkan untuk mencatat poin-poin yang dirasa kurang jelas sehingga nanti bisa ditanyakan pada sesi tanya jawab. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Sylvia Della. Kemudian untuk sambutan ketiga, karena DPL kelompok 67 Ibu Mareta berhalangan hadir di webinar kali ini, maka kepada Dr. Ira Humaira selaku DPL kelompok 72 kami persilakan. Baik, terima kasih De Ayu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian dan adik-adik mahasiswa. Alhamdulillah kita patut bersyukur pada hari ini diberikan kesehatan oleh Allah dan merupakan harapan kita semuanya ya, bahwa diri kita, keluarga, dan orang-orang yang ada di sekitar kita, masyarakat kita juga senantiasa diberikan perlindungan dan kesehatan. Dan ini juga yang perlu kita upayakan agar tetap terjaga, yang sakit segera sembuh, yang sehat tetap sehat begitu ya. Dan alhamdulillah di sini saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terkait telah memberikan adik-adik kami, mahasiswa kami dari Universitas Airlangga kesempatan untuk memberikan kontribusi terbaiknya pada masyarakat, gitu ya. Meskipun mahasiswa, tapi adik-adik ini berusaha untuk belajar bagaimana berinteraksi dan memberikan pengabdiannya kepada masyarakat. Kami mengucapkan terima kasih sekali atas sambutan terbuka dari Bapak Ibu sekalian. Dan harapan kami semoga acara ini memberikan manfaat bagi kedua belah pihak, di mana masyarakat juga mendapatkan informasi-informasi yang terkait bagaimana untuk mencegah stunting bagi anak-anak di masa pandemi ini. Dan adik-adik kami pun juga dapat berlatih gitu ya untuk berinteraksi di masyarakat. Alhamdulillah sudah yang kesekian di National Nutrition Universitas Airlangga, dan beliau juga pernah menjadi ambasador for Nutritional Brand Product and Business Development. Kemudian beliau juga pernah menjadi advisor and educator for Community Development Project dan researcher for Food Product Development. Dan terakhir beliau juga pernah menjadi sport nutritionist di KONI Jawa Timur. Adapun pengalaman penelitian beliau ini sangat banyak, akan saya sebutkan mungkin beberapa. Yang pertama, pada tahun 2017 sampai 2018, judul penelitian beliau adalah The Effect of Double Fortification on Symbiotic Milk to Under 5 Years Stunted Children Growth, the Efforts of Achieve Target 2 SDGs until Local Natural Research. Dan yang kedua, pada tahun 2018 sampai 2019, judul penelitian beliau adalah The Effect of Paraprobiotic Milk to Under 5 Years Stunted Children Growth and Inflammation. Dan masih banyak lagi ya untuk penelitian beliau. Kemudian selanjutnya beliau juga pernah banyak sekali menerbitkan jurnal. Yang pertama, mungkin bisa ke bawah. Ya, yang pertama, judul artikel ilmiah Ketogenic Diet for Weight Loss and Its Implication on Health, a Literature Study, volume 15, nomor 3, tahun 2020, terbit di Jurnal Media Gizi Indonesia. Kemudian yang kedua, judul artikel ilmiahnya Dietary Factor Influencing Firming Goods and Bacteriotic Ratio in Solving Obesity Problem, Literature Review, volume 15, nomor 2, tahun 2020, Jurnal Media Gizi Indonesia. Dan masih banyak lagi tentunya pengalaman penulisan artikel ilmiah Bapak Dominikus. Berdasarkan CV yang sudah dibacakan, maka dapat kita ketahui bahwa Bapak Dominikus ini adalah orang yang expert, gitu ya, expert di bidang topik yang akan kita bahas. Baiklah, langsung saja kita simak pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Dominikus. Kepada Bapak Dominikus, kami persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya teman-teman panitia, Bapak Ibu dosen dan Bapak Ibu dari kecamatan.
Perkenalkan sebelumnya, nama saya Domi. Saya salah satu staf pengajar di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga. Hari ini saya akan membawakan materi tentang bagaimana sih caranya meminimalisir stunting pada anak di masa pandemi. Karena Bapak Ibu sendiri ketahui gitu ya, stunting ini sebenarnya fenomena yang sudah lama terjadi di Indonesia dan belum terselesaikan sampai sekarang, dan sekarang tambah lagi nih masalahnya, yaitu masalah pandemi, yang mana masalah pandemi ini makin memperparah kondisi stunting yang ada di Indonesia begitu. Nah, sekarang gimana sih caranya kita bisa meminimalisir, setidaknya gimana caranya supaya stunting ini tidak semakin banyak kasusnya di Indonesia. Mungkin Bapak Ibu sendiri sudah tahu gitu ya, mungkin tetangga sebelah Bapak Ibu atau mungkin ada anak-anak di kampung Bapak Ibu yang mungkin kok tingginya berbeda dengan anak-anak yang lainnya seperti itu. Nah, itu bisa kita kategorikan sebagai stunting. Nah, ini sedikit perkenalan dari saya, mungkin tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman. Saya sudah hampir 3 tahun sekarang di Universitas Airlangga. Sebelumnya saya kerja di Universitas Gadjah Mada. Saya menyelesaikan S1 dan S2 saya di Universitas Gadjah Mada. Nah, kita masuk sekarang membedakan anak stunting itu yang seperti apa sih? Nah, ini mungkin Bapak Ibu bisa lihat di fotonya begitu ya. Di foto ini terlihat ada 3 orang anak yang berdiri berjejer. Di sini bisa terlihat anak-anaknya ini beda gitu ya tinggi badannya. Ada yang sangat tinggi, ada yang biasa aja, dan ada yang kelihatan kecil, kurus, dan pendek seperti itu. Nah, yang dimaksud dengan stunting itu sebenarnya adalah anak yang pendek begitu ya, yang kalau misalnya dijajarkan dengan anak yang dengan usia yang sama, dengan ras yang sama, dengan latar belakang yang sama, tetapi terlihat lebih pendek seperti itu. Nah, itu yang biasa kita sebut dengan stunting gitu ya. Nah, sebenarnya ini ada ukurannya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu melakukan pendataan di Posyandu, biasanya kan akan dilihat buku KIA-nya, buku Kesehatan Ibu dan Anak. Nah, di situ biasanya akan ada grafik yang menggambarkan bagaimana sih pertumbuhan tinggi badan anak tersebut gitu. Jadi kalau misalnya anak stunting, biasanya dia kalau misalnya kita gambarkan di grafik plotting tinggi badan, itu biasanya ada di -2 atau yang warnanya merah begitu. Nah, itu menggambarkan bahwa anak tersebut tinggi badannya tidak sesuai dengan tinggi badan anak yang seharusnya sesuai dengan usia. Nah, kalau kita lihat definisinya, sebenarnya stunting itu adalah kondisi gagal tumbuh. Ini kondisi pertumbuhan yang melambat begitu. Jadi tubuh si anak tidak bisa pun ini bisa kita kejar pertumbuhannya selama pemberian makanannya baik, selama faktor-faktor yang mempengaruhi itu bisa kita kendalikan. Biasanya stunting itu bisa kita tanggulangi. Tetapi kalau sudah melewati 2 tahun, biasanya stunting itu tidak bisa kita tanggulangi, karena ketika sudah lewat 2 tahun, biasanya pertumbuhan itu sudah tidak terlalu cepat gitu, sehingga tumbuh kejar anak tersebut tidak bisa maksimal seperti teman-teman sebaya. Nah, ini adalah data stunting di Indonesia sendiri gitu ya. Indonesia sendiri menjadi negara nomor 5 yang memiliki anak stunting terbanyak di dunia begitu. Jadi memang ini kondisi kita saat ini, seperti Bapak Ibu bisa lihat begitu ya, di sekitar Bapak Ibu pasti ada anak yang terlihat lebih pendek daripada teman-teman sebayanya begitu. Apalagi kalau misalnya Bapak Ibu main ke TK gitu misalnya, atau ke SD, biasanya akan terlihat gitu ya. Di antara misalnya sekitar 30-an orang siswa, biasanya ada 10 orang siswa yang biasanya tinggi badannya tidak sesuai dengan teman-temannya. Nah, itu biasanya kita sebut dengan anak yang stunting. Dan ternyata stunting itu kalau dulu diidentifikasikan, oh berarti ini anak-anak yang berasal dari ekonomi yang rendah gitu ya, karena mungkin tidak bisa memberikan makanan yang mencukupi dan sebagainya. Tetapi ternyata sekarang diketahui nih, ternyata tidak hanya anak yang latar belakang ekonominya buruk yang bisa menyebabkan stunting gitu ya, bisa juga karena bisa juga terjadi pada anak dengan ekonomi yang berkecukupan begitu. Mungkin karena bapak ibunya tidak memberikan perhatian yang cukup banyak kepada anaknya, sehingga stunting itu juga bisa terjadi. Nah, ini adalah jendela kritis perkembangan bayi atau anak begitu ya, sebelum usia 2 tahun. Nah, ini yang kita sebut sebagai perkembangan terpesat dalam kehidupan manusia begitu ya. Ketika sebelum setelah kelahiran, itu adalah masa di mana pertumbuhan organ-organ di dalam tubuh itu memasuki masa yang tercepat begitu ya. Proses pematangannya luar biasa cepat gitu, sehingga kalau misalnya sudah lewat dari 2 tahun, biasanya perkembangan dari organ-organ itu tidak akan bisa kita maksimalkan, sehingga sangat penting sekali untuk kita bisa memenuhi nutrisi atau gizi anak
ketika dia belum mencapai 2 tahun begitu ya, karena kita bisa memaksimalkan pertumbuhan organ-organ di dalam tubuhnya dan bisa memaksimalkan pertumbuhan otaknya juga begitu, sehingga kecerdasannya bisa kita maksimalkan, pertumbuhan badannya kita maksimalkan dan sebagainya. Nah, ini adalah fase pertumbuhan atau perkembangan anak yang maksimal gitu, atau yang biasa kita sebut dengan 1000 hari pertama kehidupan. Di dalam 1000 hari pertama kehidupan ini biasanya seorang anak itu akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan badan yang paling optimal begitu ya. Nah, ini bisa kita upayakan supaya tinggi badannya maksimal dan berat badannya optimal dengan cara memberikan makanan, memberikan asupan yang baik untuk anak dan juga untuk ibunya. Karena sampai dengan usia 2 tahun pastinya sebagian besar makanan biasanya berasal dari ibunya begitu, mulai dari ASI dan sebagainya. Sehingga sangat penting sekali kita bisa memberikan pengetahuan yang memadai untuk ibu dari bayi atau anak supaya kita bisa memenuhi nih gimana caranya supaya anak tersebut bisa mendapatkan energi, bisa mendapatkan zat gizi yang dibutuhkan oleh anak tersebut untuk bisa mencapai tinggi badan dan berat badan yang optimal. Nah, ini adalah periode terjadinya gangguan tumbuh. Jadi gangguan tumbuh itu biasanya sudah bisa kita identifikasi sejak sebelum 2 tahun pertama kehidupan gitu. Sejak 2 tahun pertama setelah bayi tersebut lahir begitu ya. Jadi bisa kita lihat nih, oh kok ternyata tinggi badannya tidak sama ya dengan teman-teman sebayanya. Oh kok ternyata badannya kok lebih kurus ya daripada teman-teman sebayanya, lebih pendek ya daripada teman-teman sebayanya. Nah, ini bisa kita identifikasi sebagai stunting. Dan kalau misalnya sampai 2 tahun pertama kehidupan seperti saya bilang tadi, itu masih bisa kita kejar pertumbuhannya begitu ya, selama faktor-faktor yang mempengaruhi bisa kita kendalikan begitu sampai dengan 2 tahun pertama. Kalau sudah lewat dari 2 tahun pertama, biasanya kejar tumbuh kembang anak biasanya tidak akan bisa kita maksimalkan, karena sampai dengan 2 tahun itu biasanya pertumbuhannya adalah pertumbuhan yang paling maksimal, sehingga harusnya sampai dengan 2 tahun itu kita bisa memenuhi nutrisi dan kebutuhan zat gizi anak tersebut begitu. Sehingga masa kritis ini bisa kita lalui dengan baik. Kalau misalnya tidak bisa kita lalui dengan baik selama 2 tahun itu, entah nutrisinya tidak bisa kita berikan atau anaknya tidak mau makan dan sebagainya, biasanya akan terjadi gangguan pertumbuhan gitu, sehingga tumbuh anak ini menjadi tidak. Nah, ini adalah ciri-cirinya begitu ya Bapak Ibu. Jadi ciri-ciri anak stunting itu tidak hanya tentang tinggi badan saja begitu ya. Jadi memang biasanya yang paling sering terlihat adalah tinggi badannya lebih pendek begitu ya. Jadi ada pertumbuhan yang melambat. Tetapi biasanya selain itu ada juga perkembangan yang terganggu begitu, terutama dalam perkembangan otak. Jadi kalau anak stunting itu biasanya perkembangan otaknya menjadi tidak maksimal, sehingga performa belajarnya di sekolah menjadi lebih buruk, kemudian konsentrasi belajar anak tersebut menjadi lebih buruk, kemudian anak tersebut biasanya menjadi lebih pendiam, kemudian lebih mudah rewel, lebih mudah nangis, kemudian anak tersebut menjadi emosionalnya tidak stabil, dan sebagainya. Nah, itu bisa terjadi karena perkembangan otaknya juga tidak bisa kita maksimalkan karena stunting tadi, gitu. Sehingga ternyata banyak nih dampak ke belakangnya kalau misalnya kita lihat karena stunting ini, gitu. Jadi ini tanda-tandanya biasanya ada pertumbuhan yang melambat, performa belajarnya menurun, perkembangan emosionalnya juga berkurang, begitu. Kemudian pertumbuhan gigi dan tulangnya juga terhambat, begitu juga dengan mungkin ada tanda-tanda sekunder yang terhambat begitu ya, misalnya ada tanda-tanda pubertas gitu, misalnya menstruasinya terhambat dan sebagainya. Ini bisa menjadi tanda-tanda anak tersebut mengalami stunting. Nah, ini adalah penyebabnya Bapak Ibu. Jadi penyebabnya dari stunting ini sebenarnya ada banyak sekali faktornya. Jadi ini yang paling sering terjadi begitu ya. Ada 4 hal yang paling sering terjadi. Yang pertama adalah praktek pengasuhan yang tidak baik. Jadi biasanya anak stunting itu berasal dari yang mungkin bapak ibunya tidak memberikan perhatian yang lebih kepada anaknya, atau tidak bisa memenuhi nutrisi yang baik kepada anaknya, atau yang mungkin pengetahuan bapak ibunya kurang baik terhadap pola asuh anaknya, atau mungkin bapak ibunya tidak tahu bagaimana cara membuat MPASI yang benar begitu misalnya, atau anaknya tidak mendapatkan ASI eksklusif sampai dengan 6 bulan. Nah, ini biasanya menjadi salah satu penyebab paling utama anak tersebut bisa menjadi stunting. Jadi masalah utamanya sebenarnya adalah masalah pengasuhan, bukan masalah ekonomi. Jadi kalau misalnya kemarin Bapak Ibu mungkin beranggapan bahwa stunting ini adalah penyakitnya orang miskin begitu misalnya. Karena banyak banget nih orang-orang sekarang yang beranggapan seperti itu, ternyata salah begitu ya. Karena stunting itu tidak hanya terjadi pada orang miskin, bisa juga terjadi pada orang kaya. Mungkin terjadi karena pola asuhnya yang tidak baik, pola pemberian makanan yang tidak sesuai dan sebagainya. Selain itu juga bisa juga terjadi karena
pelayanan kesehatannya yang terbatas, gitu ya. Misalnya akses ke puskesmasnya yang jauh, seperti itu misalnya, atau tidak ada posyandu yang buka, terutama karena pandemi sekarang, sehingga tidak bisa memantau pertumbuhan anak, misalnya, atau misalnya tidak mendapatkan suplementasi yang baik ketika dalam masa kehamilan, misalnya, ketika ibu hamil, misalnya, atau tidak mendapatkan pelayanan imunisasi yang lengkap, gitu. Nah, ini juga bisa menjadi faktor penyebab terjadinya stunting. Kemudian bisa juga karena akses makanannya yang tidak memadai, begitu ya. Misalnya seorang ibu yang punya anak kurang dari 2 tahun yang dia tinggalnya di atas gunung, gitu misalnya. Di atas gunung kan susah ya cari ikan, gitu ya, misalnya, susah cari ikan laut misalnya. Sedangkan ibu ini beranggapan bahwa wah, anak saya harus makan yang enak, gitu ya. Nah, itu gimana caranya nanti, dan ternyata ibunya nggak mampu untuk membeli ikan misalnya, berarti anaknya cuma dapat tahu dan tempe, gitu misalnya, atau hanya dapat nasi dan kerupuk saja dan sebagainya, karena makanan-makanan di gunung tersebut menjadi tidak mudah terjangkau, gitu misalnya. Nah, itu bisa menjadi salah satu penyebab stunting juga, gitu. Jadi akses makanan pun bisa menjadi salah satu. Kemudian juga satu lagi yang paling penting lagi adalah akses ke air bersih dan sanitasi. Kenapa ini penting? Karena ketika umur 2 tahun, kejadian diare itu sangat mungkin terjadi, begitu. Kejadian diare, kejadian infeksi itu sangat mungkin terjadi dari air yang tidak bersih, terutama untuk yang digunakan memasak atau untuk minum, gitu. Karena airnya tidak bersih, biasanya akan ada bakteri-bakteri yang bisa hidup di air tersebut, sehingga bisa menyebabkan infeksi menjadi lebih parah pada anak-anak tersebut. Efeknya apa? Kalau misalnya anak diare dalam waktu yang berkepanjangan, biasanya akan terjadi penurunan berat badan yang drastis. Kalau misalnya berat badannya turun dengan cepat, otomatis pertumbuhan ke atasnya pun akan terhambat, sehingga akses ke air bersih pun bisa menjadi salah satu penyebab anak tersebut menjadi stunting. Nah, ini adalah salah satu fakta pengasuhan, gitu ya. Karena kan tadi saya sudah bilang pola asuh itu adalah salah satu faktor yang paling penting dalam pencegahan stunting. Kalau misalnya pola asuhnya tidak benar, otomatis biasanya anak tersebut menjadi stunting, gitu ya. Nah, ini faktor-faktor yang paling mempengaruhi anak tersebut bisa menjadi stunting. Yang pertama, karena anak tidak mendapatkan ASI eksklusif. Jadi 60% dari anak stunting biasanya tidak mendapatkan ASI eksklusif, entah dicampur dengan susu formula, atau entah dicampur dengan makanan lainnya, misalnya kayak pisang sebelum 6 bulan misalnya, atau kopi, atau makan air kelapa misalnya, dan sebagainya. Itu juga bisa menjadi salah satu penyebab terjadinya stunting, karena perut tidak siap, kemudian itu bisa menyebabkan terjadinya penolakan oleh tubuh, sehingga biasanya akan terjadi mual muntah, kemudian diare berkepanjangan dan sebagainya, sehingga stunting itu menjadi cepat terjadi, gitu. Kemudian 2 dari 3 anak biasanya tidak menerima MPASI yang sesuai. Nah, nanti saya akan ajarkan di belakang apa sih sebenarnya syarat-syarat MPASI yang baik, dan bagaimana caranya memberikan pada anak usia di bawah 2 tahun, gitu ya. Karena MPASI yang benar, yang sesuai, itu harus disesuaikan dengan fase perkembangan anak. Jadi tidak bisa dari usia 6 bulan sampai 2 tahun, teksturnya sama semua, isinya sama semua, komponennya sama semua, itu tidak diperbolehkan. Jadi MPASI itu harus bisa menyesuaikan dengan pertumbuhan anak tersebut. Kemudian masalah berikutnya adalah di ibu hamil, gitu. Jadi ibu hamil tidak mengkonsumsi tablet zat besi dan folat serta vitamin C yang sesuai dengan kebutuhan ibu tersebut, gitu ya, sehingga perkembangan janinnya menjadi tidak maksimal, gitu. Sedangkan zat besi, kemudian vitamin C dan sebagainya itu sangat penting sekali untuk perkembangan janin ke depannya. Jadi kalau misalnya ibunya ketika hamil, wah, aku nggak mau minum zat besi karena baunya nggak enak, gitu misalnya, atau rasanya bikin mual misalnya dan sebagainya, itu biasanya akan menyebabkan anak menjadi stunting di kehidupan berikutnya. Nah, ini bagaimana proses terjadinya stunting. Jadi ada banyak faktor yang biasanya menyebabkan stunting itu terjadi, gitu ya. Misalnya karena seorang ibu yang kurang gizi dan anemia, itu juga bisa menyebabkan stunting. Kenapa? Karena ibu yang kurang gizi tidak bisa memberikan anaknya gizi yang baik. Karena harusnya ibu itu bisa memberikan energi yang baik kalau misalnya dia memiliki simpanan energi yang baik. Jadi biasanya akan ada nih screening pertama atau pemeriksaan pertama sebelum seorang remaja atau seorang perempuan itu menikah, harus dilihat lingkar lengan atasnya. Kalau sudah mencapai 23,5 gitu, lingkar lengan atasnya, itu biasanya kita bisa kategorikan ibu itu tidak kurang gizi, gitu. Karena kalau misalnya ibu kurang gizi, biasanya akan menyebabkan anaknya menjadi lebih kecil. Kalau misalnya mengandung juga anaknya tidak bisa berkembang dengan maksimal dan sebagainya. Nah, ini yang harus kita tanggulangi, gitu ya. Jadi menyelesaikan stunting tidak bisa hanya ketika anak itu sudah dilahirkan, tetapi harus kita tarik ke belakang ketika anak tersebut
masih dalam kandungan itu juga harus kita intervensi begitu. Ibunya tidak boleh kurang gizi, ibunya tidak boleh anemia, harus mendapatkan suplemen yang baik dan sebagainya. Kemudian lingkungan juga harus kita lihat begitu ya, tidak bisa kita lepaskan karena kalau misalnya lingkungannya tidak bersih, akses ke air bersihnya tidak baik, biasanya akan menyebabkan anak menjadi stunting. Dan ini ada datanya begitu ya, 46,6% remaja putri usia 15-19 tahun biasanya kondisinya beresiko kurang energi kronik. Kalau misalnya mereka menikah di usia 19 tahun atau 20 tahun, mereka otomatis akan kalau misalnya mereka hamil, biasanya kehamilannya akan tidak maksimal gitu ya, anaknya menjadi lebih stunting dan sebagainya. Sehingga kalau misalnya seorang perempuan mau hamil harusnya dipersiapkan dulu sebelumnya. Ibunya tidak boleh kurang gizi, ibunya harus bisa memiliki gizi yang baik gitu. Jadi harus ada pemeriksaan terlebih dahulu. Kemudian ini ada data juga 24% wanita usia subur di Indonesia yang hamil dengan resiko kurang energi kronik dan anemia sebesar 37,1%. Nah ini pastinya akan menyebabkan seorang anak menjadi stunting gitu ya, yang bisa dilahirkan dari ibu yang kurang energi kronik dan anemia. Nah, ini adalah dampaknya. Dampaknya itu bisa jangka pendek dan jangka panjang. Kalau jangka pendeknya biasanya seorang anak itu akan terhambat perkembangan otaknya, seperti saya bilang tadi. Jadi otaknya tidak bisa berkembang maksimal. Efeknya apa? Efeknya nanti kalau udah sekolah, anak tersebut jadi nggak konsentrasi, kemudian anak tersebut jadi susah belajar, anak tersebut menjadi nilainya jelek, terus begitu misalnya. Karena memang perkembangan otaknya tidak bisa kita maksimalkan, begitu karena anak tersebut menjadi stunting. Kemudian karena badannya pendek, biasanya kemampuan untuk secara fisiknya pun juga akan menurun gitu ya, sehingga mungkin anak tersebut ketika bekerja begitu misalnya anak tersebut mungkin akan kalah dengan teman-temannya yang badannya tinggi begitu, atau pendapatannya bisa menjadi lebih rendah begitu karena anak tersebut stunting, karena tingkat produktivitasnya menjadi tidak maksimal gitu. Selain itu ternyata ada dampak lain yang bisa timbul gitu ya, yaitu terbentuknya metabolic program yang buruk gitu ya, atau dampak secara metabolisme yang buruk, sehingga bisa menyebabkan penyakit-penyakit yang berkaitan dengan gaya hidup itu menjadi lebih mudah untuk timbul pada anak dengan stunting, yaitu hipertensi, diabetes, obesitas, penyakit jantung koroner, dan sebagainya. Ini nanti ada datanya di belakang, nanti saya jelaskan juga. Dan ternyata anak yang stunting, terutama perempuan yang stunting, kalau misalnya dia hamil, itu juga akan bisa menyebabkan anak dari ibu yang stunting tadi akan menjadi lebih beresiko menjadi stunting. Gitu. Jadi itu kayak sebenarnya kayak lingkaran setan gitu. Kalau ibunya stunting, biasanya anaknya juga akan stunting. Gitu. Bukan karena faktor genetik, tetapi lebih karena faktor lingkungan, kemudian karena faktor kebiasaan ibunya, kemudian karena faktor ibunya tidak siap dengan transfer energi yang cukup kepada anaknya dan sebagainya, sehingga anaknya menjadi lebih pendek daripada anak usia lainnya. Nah ini seperti saya bilang tadi gitu ya, ada fase di mana anak-anak mengalami pertumbuhan otak yang maksimal gitu ya. Biasanya pertumbuhan otak yang maksimal itu berlangsung di antara sebelum 2 tahun gitu. Ketika udah usia 2 tahun sampai 3 tahun ke atas, biasanya pertumbuhan otak itu akan melambat dengan sendirinya. Nah, kalau misalnya dalam usia 2 tahun itu kita tidak bisa memenuhi energi yang cukup, tidak bisa memenuhi zat gizi yang cukup, otomatis perkembangan otaknya pun tidak akan baik begitu. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu bisa lihat di bagian bawah ini ada gambar otak gitu ya. Ini adalah gambar pencitraan otak. Jadi bisa kita lihat anak yang stunting biasanya ukuran otaknya menjadi lebih kecil begitu, lebih tidak maksimal begitu ya, karena ya memang seperti ini gitu ya, anak stunting biasanya perkembangan otaknya tidak akan maksimal. Efeknya apa? Biasanya efeknya fungsi kognitifnya pasti akan turun atau kemampuan berpikirnya akan turun, sehingga anak tersebut menjadi lebih lambat dalam bisa mengerti pelajaran di sekolah. Kemudian anak tersebut kemampuan berbahasanya juga akan turun begitu. Jadi anak tersebut akan mengalami kesulitan komunikasi dan sebagainya. Selain itu ternyata efeknya juga akan terlihat secara emosional. Biasanya anak yang stunting emosionalnya akan lebih labil. Anak yang stunting biasanya akan lebih mudah merengek, akan lebih mudah cengeng, akan lebih mudah lebih tidak stabil secara emosional gitu ya. Jadi kalau marah akan meledak-ledak, akan tantrum dan sebagainya. Nah, itu juga ternyata ada kaitannya dengan stunting. Nah, ini hubungannya dengan penyakit-penyakit yang mungkin bisa timbul di kemudian hari gitu ya. Kalau anak yang stunting ternyata ketika
ini ada penelitiannya ketika diikuti sampai usia lanjut, ternyata komposisi lemak di dalam tubuhnya lebih tinggi nih daripada anak yang tidak stunting. Padahal komposisi lemak yang tinggi biasanya akan menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya penyakit-penyakit degeneratif atau penyakit-penyakit yang berkaitan dengan gaya hidup gitu. Misalnya kayak penyakit jantung koroner, stroke, hipertensi dan sebagainya. Sehingga pembentukan penyakit-penyakit tersebut ada kaitannya dengan kejadian stunting ketika anak tersebut masih anak-anak gitu. Jadi ini adalah manifestasi yang perlu kita perhitungkan ke depannya begitu ya. Kalau misalnya kita pengen anak-anak kita sehat, ya jangan sampai anak-anak kita menjadi stunting gitu, karena anak stunting beresiko lebih tinggi terjadi penyakit-penyakit berkaitan dengan gaya hidup ini begitu. Ini sama dengan yang tadi. Nah, ini kalau kita bicara dengan pendapatan gitu ya. Pendapatan yang bisa didapatkan oleh seorang anak gitu ya. Ternyata anak stunting itu memiliki penurunan keuntungan sampai 48 kali lipat lebih rendah daripada anak yang tidak stunting. Nah, ini berkaitan dengan produktivitas, kemudian berkaitan juga dengan tingkat kecerdasan tadi, berkaitan dengan kemampuan berpikir dan sebagainya. Nah, otomatis secara ekonomi kalau misalnya nanti anak tersebut sudah bekerja, biasanya pendapatannya akan lebih rendah daripada anak yang tidak stunting. Nah, ini berarti kan kalau kita lihat secara ekonomi ternyata ada dampaknya juga gitu ya stunting, tidak hanya dari sisi kesehatan saja tetapi juga dari sisi-sisi yang lainnya. Nah, sekarang gimana caranya kita bisa mencegah atau menanggulangi permasalahan stunting? Nah, ini program pemerintah, mungkin Bapak Ibu bisa menemukan program ini secara lebih lengkap begitu ya ketika Bapak Ibu mungkin baca-baca buku atau mungkin Bapak Ibu berkunjung ke puskesmas. Ini ada yang kita sebut dengan intervensi sensitif dan intervensi spesifik. Ini adalah intervensi atau program-program yang biasanya kita berikan pada anak stunting gitu ya. Nah, intervensi ini ada dua macam, dibedakan berdasarkan dampak yang kelihatan lebih cepat mana sih, dampaknya lebih kelihatan yang mana sih, lebih nyata yang mana sih dan sebagainya. Intervensi yang dan ibu hamil. Jadi karena seperti kita ketahui ternyata stunting itu bisa kita cegah dari 1000 hari pertama kehidupan, berarti kita harus mulai dari ibu hamilnya gitu ya. Ibu hamilnya harus kita berikan makanan tambahan supaya energinya cukup, kemudian harus kita berikan suplementasi zat besi, asam folat, iodin dan sebagainya, dan juga jangan sampai ibu tersebut kena infeksi gitu ya, terutama cacing dan bakteri-bakteri yang jahat gitu. Sehingga ini menjadi salah satu fokus poin dari intervensi ibu hamil. Kemudian untuk anak-anak sendiri ini terbagi dua, ada yang dari 0 sampai 6 bulan dan ada yang dari usia 7 bulan sampai dengan 23 bulan. Untuk anak usia 0 sampai 6 bulan kita optimalkan pemberian ASI eksklusif gitu ya. Jadi ASI eksklusif itu wajib untuk anak-anak usia sampai dengan 6 bulan, tidak diperbolehkan untuk memberikan makanan lain kecuali ASI. Kemudian mendorong untuk melakukan inisiasi dini, inisiasi menyusui dini, dan memberikan kolostrum sampai dengan 3 hari pertama. Kemudian untuk anak usia 7-23 bulan, kita dorong untuk mendapatkan MPASI yang tepat, lalu memberikan obat cacing, suplementasi zinc, vitamin A, dan sebagainya, fortifikasi makanan-makanannya, dan melakukan imunisasi yang lengkap, gitu ya, beserta mencegah terjadinya diare. Karena tadi seperti saya bilang tadi, diare itu bisa menjadi salah satu penyebab stunting yang paling besar, gitu ya, karena penurunan berat badannya sangat cepat sekali kalau anak tersebut menjadi diare. Nah, kita lihat pertama, ketika seorang ibu itu hamil begitu ya. Nah, ternyata intervensinya dimulai dari sini gitu ya. Kalau misalnya program pemerintah, kita harus bisa mulai memberikan makanan yang tinggi karbohidrat, tinggi protein, tinggi vitamin, tinggi mineral. Jadi makanan-makanan yang seimbang gitu ya. Ibu hamil itu investasi juga gitu. Jadi ibu hamil itu nggak boleh kalau makannya aku cuma mau makan nasi sama mie aja gitu misalnya. Atau kok aku nggak nafsu makan ya, aku maunya makan sate aja gitu misalnya. Tapi nggak dapat sayur, nggak dapat buah dan lain-lain. Padahal ketika masa kehamilan si ibu ini harusnya bisa mendapatkan makanan-makanan yang lengkap karena dia harus mentransfer energi dan zat gizinya kepada anak yang dikandungnya. Kalau misalnya tidak ada makanan yang mencukupi, ya otomatis anaknya tidak akan bisa berkembang dengan maksimal begitu. Nah, lalu yang penting lagi adalah tablet besi gitu ya. Itulah kenapa seorang ibu itu harus biasanya dikasih suplementasi zat besi. Cuma masalahnya sekarang adalah suplementasi zat besi ini tidak semua ibu itu konsumsi habis gitu ya sampai 90 butir. Padahal ini sangat penting sekali untuk bisa mencegah anak menjadi stunting gitu ya. Karena memang efeknya banyak banget, mulai dari perkembangan otak, perkembangan badan, perkembangan organ dan lain-lain. Dan harusnya seorang ibu itu bisa kontrol kehamilan minimal 4 kali sehingga kita bisa pantau nih pertumbuhan badannya bagus atau tidak. Kemudian biasanya seorang ibu hamil harusnya ikut kelas ibu hamil karena di situ bisa dikasih pengetahuan yang cukup sehingga ibu hamil tadi bisa
ketika dia sudah melahirkan bisa tahu nih apa yang harus dilakukan supaya anaknya tidak menjadi stunting, atau bisa dilakukan supaya anaknya bisa mengejar pertumbuhannya kalau misalnya pertumbuhannya tidak baik dan sebagainya. Jadi dari mulai proses kehamilan harus sudah mulai dipersiapkan. Tidak boleh stunting itu hanya menyalahkan anaknya saja, tetapi juga ibunya juga harus bertanggung jawab terhadap pertumbuhan dari anaknya tersebut gitu. Nah, ini yang tidak boleh dilakukan ketika dalam kehamilan, yaitu yang pertama misalnya minum minuman bersoda dan beralkohol, merokok. Ini sering banget ya pada ibu-ibu hamil, anaknya, ibu-ibu hamil ini masih melakukan masih merokok begitu ya, padahal rokok itu bisa menyebabkan anak menjadi kekurangan oksigen dan sebagainya, sehingga pertumbuhannya menjadi tidak baik gitu. Kemudian makan makanan yang kemasan gitu ya, misalnya kayak mie instan misalnya, atau ciki, atau makanan-makanan kemasan lainnya. Nah, itu juga bisa menyebabkan proses kehamilan menjadi tidak lancar. Nah, ini dari proses persalinan sampai dengan bayi usia 6 bulan. Nah, ini yang perlu kita lakukan adalah yang pertama memberikan inisiasi menyusui dini. Kenapa? Karena seorang anak itu harus distimulasi supaya dia bisa mencari makanannya, mencari sumber makanan, kemudian membuat koneksi antara ibu dan bayi begitu ya, secara emosional terjalin hubungan yang erat antara ibu dan bayi. Selain itu, karena inisiasi menyusui dini biasanya akan menyebabkan bayi itu menjadi lebih baik imunitasnya, karena anak tersebut mendapatkan kolostrum dari 3 hari pertama ASI tersebut diproduksi begitu. Kemudian berikan ASI eksklusif selama 6 bulan tanpa campuran apapun, tanpa memberikan makanan apapun. Kemudian rutin mengecek tumbuh kembang bayi ke posyandu. Nah, ini yang sekarang menjadi masalah begitu ya, karena sekarang kan lagi pandemi. Kalau pandemi biasanya posyandu tutup gitu ya. Nah, ini gimana caranya supaya anak-anak kita tetap bisa dicek gitu ya, bisa dilihat pertumbuhannya optimal atau tidak. Jadi kita harus melatih juga ibu-ibu yang punya anak, yang punya bayi, supaya mereka bisa secara mandiri melakukan pengukuran bayinya gimana caranya. Nah, itu sekarang lagi ada program pemerintah, kebetulan kami juga terlibat dengan program ini. Jadi nanti kita akan turun ke desa-desa, kita akan ngecek gitu ya, gimana caranya supaya posyandu ini bisa berjalan walaupun tidak mengumpulkan massa begitu. Nah, ini yang menjadi PR kita bersama begitu. Karena memang posyandu ini perannya penting sekali, dan sampai sekarang pun posyandu ini banyak yang tidak bisa buka karena kondisi pandemi ini. Tetapi kita harus tahu bahwa pengukuran pertumbuhan itu sangat penting sekali, sehingga kita bisa tahu anak kita masuk ke dalam stunting atau tidak. Kemudian imunisasi juga penting, jangan sampai terlewat imunisasinya, karena kalau kita kelewat imunisasinya biasanya anak menjadi rentan terkena penyakit infeksi, sehingga anak kita menjadi lebih cepat terkena infeksi, kemudian akan terjadi penurunan pertumbuhan dengan sangat cepat. Nah, ini pastinya akan menyebabkan stunting menjadi lebih cepat terjadi. Nah, ini kalau misalnya kita kaitkan dengan makanan begitu ya. Jadi makanan itu sangat penting sekali perannya untuk anak gitu. Jadi ada yang kita sebut dengan ASI eksklusif. ASI eksklusif ini kita berikan sampai dengan 6 bulan tanpa tambahan apapun, dan kita dampingi gitu ya. Kita berikan MPASI, makanan pendamping ASI, sampai mulai dari 6 bulan sampai dengan usia 2 tahun gitu ya. Namanya juga makanan pendamping ASI, jadi ASI-nya yang harusnya diutamakan gitu. Nah, ini adalah pengertian dari ASI eksklusif begitu ya. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu tanya sama ibu-ibu yang punya anak gitu ya, biasanya kita tanya, Ibu anaknya mengkonsumsi ASI eksklusif atau enggak? Ibu-ibunya biasanya jawab, iya ASI eksklusif kok, saya nggak kasih susu gitu ya. Saya nggak kasih susu, tapi saya kasih air putih, tapi saya kasih air tajin gitu misalnya, atau saya kasih air kelapa atau air kopi gitu misalnya, atau saya kasih pisang dan lain-lain. Itu juga tidak bisa kita kategorikan sebagai ASI eksklusif. Jadi ASI eksklusif itu adalah hanya ASI saja sampai dengan usia 6 bulan, tanpa tambahan apapun, tanpa campuran apapun, termasuk air putih, air kopi, air kelapa, dan lain-lain begitu ya. Dan yang hanya diperbolehkan masuk selain ASI adalah obat-obatan yang diresepkan oleh dokter begitu. Jadi selain itu, kalau misalnya ada makanan yang masuk selain ASI sampai dengan 6 bulan, itu tidak bisa kita kategorikan sebagai ASI eksklusif. Kenapa ASI eksklusif itu penting? Karena ternyata ini adalah proporsi dari ASI eksklusif begitu ya. Ternyata kalau kita lihat ASI eksklusif itu komponennya spesifik begitu. Komponennya tidak bisa sama dengan susu-susu yang lain, tidak bisa sama dengan campuran-campuran yang lain. Dan ini biasanya ASI itu berubah sesuai dengan pertumbuhan anak gitu ya. Jadi kalau misalnya anak usianya 6 bulan dengan anak usianya 9 bulan, biasanya ASI-nya komponennya berbeda. Yang satu komponennya banyak airnya, yang satu lebih banyak komponen protein dan lemaknya misalnya, dan sebagainya. Jadi biasanya ASI ini adalah komponen yang paling baik, dan itu menyesuaikan dengan kondisi dan pertumbuhan dari anak tersebut begitu. Dan ini tidak bisa kita samakan dengan komposisi dari sapi, dari kambing, dari air susu kuda misalnya, dan lain-lain. Nah, ini bisa Bapak Ibu lihat, ternyata komposisi ASI itu berbeda-beda dan berubah-berubah dari hari ke hari begitu ya. Misalnya dari 3 hari pertama biasanya warnanya kuning gitu ya, tidak putih. Kenapa? Karena di dalamnya isinya kolostrum atau sel-sel imun yang diwariskan seorang ibu kepada anaknya begitu. Sehingga
kita nggak boleh nih ngebuang yang 3 hari pertama, karena di situ justru ada sel-sel imunnya, justru ada warisan dari ibunya yang harus diturunkan kepada anaknya. Jadi ini harusnya disampaikan kepada anaknya. Itulah kenapa pentingnya dilakukan inisiasi menyusui dini, karena ini adalah makanan yang sangat berharga begitu ya, jangan sampai ini terlewat begitu, karena 3 hari pertama ASI-nya ini adalah ASI yang paling mahal karena isinya adalah sel-sel imunitas. Ketika sudah dia beranjak besar begitu ya anaknya, biasanya komponen ASI-nya sendiri pun akan berubah. Semakin ke belakang biasanya komponen airnya akan semakin banyak daripada komponen lemak dan proteinnya, sehingga lebih cair, lebih encer, dan lebih putih biasanya. Nah, ini akan berbeda-beda tergantung dari usia dari anaknya tersebut. Jadi ASI ini pinter gitu ya, dia akan bisa menyesuaikan dengan pertumbuhan anak dan kebutuhan dari anak tersebut gitu, sehingga ASI ini sangat penting untuk bisa diberikan sampai dengan 6 bulan pertama. Nah, ini bedanya. Jadi bedanya sebenarnya ada di mungkin kalau Bapak Ibu bisa lihat ada sekretori IgA. Ini adalah imunoglobulin atau sel imun yang diwariskan dari ibu ke anaknya. Ketika dia 3 hari pertama, komposisi IgA atau imunoglobulin atau sel imun tadi 5 kali lipat lebih tinggi daripada ASI yang diberikan setelah 3 hari pertama. Nah, ini akan sangat berbeda begitu ya komposisinya. Nah, ternyata ASI sendiri pun ada 2 jenis. Ada yang ASI kita sebut sebagai ASI awalan dan ASI akhir gitu ya. ASI awal itu isinya adalah air gitu ya. Ini biasanya dimanfaatkan oleh anak kalau misalnya anak tersebut merasa haus gitu ya. Jadi komponen utamanya adalah air, jadi lebih encer dan cair gitu ya. Nah, kalau misalnya anak tersebut merasa lebih lapar gitu ya, dia sedang lapar, biasanya dia akan menyusui lebih dari 10 menit gitu ya. Nah, yang keluar adalah ASI akhir gitu ya. ASI akhir ini komposisinya lebih banyak protein dan lebih banyak lemaknya, tidak terlalu banyak airnya. Sehingga dia lebih kental biasanya. Nah, ini berbeda begitu ya. Ya, bisa kita amati ketika si bayi tadi mendapatkan ASI gitu ya. Nah, ini kalau kita menilai kecukupan ASI, ternyata ASI itu bisa kita nilai juga kecukupannya. Gimana caranya? Yang pertama kita bisa lihat buang air kecilnya. Buang air kecil dari si anak tersebut biasanya rutinnya adalah 6-8 kali. Kalau lebih sedikit daripada 6 kali, biasanya bisa kita katakan anak tersebut mengalami dehidrasi, berarti ASI-nya kurang gitu. Atau kita bisa lihat juga dari buang air besarnya, biasanya buang air besar itu biasanya sering gitu ya, kalau pada anak kan biasanya sekitar 3 kali atau 4 kali begitu ya. Nah, kalau misalnya kurang dari itu biasanya bisa kita nilai ASI-nya kurang. Kemudian menyusui itu biasanya minimal 10 menit kalau misalnya anak tersebut merasa haus. Kalau misalnya anak tersebut merasa lapar, biasanya bisa sampai 20 menit sampai dengan 30 menit gitu. Nah, kalau misalnya bayi tersebut sudah lebih dari 6 bulan, berarti kita sudah mulai harus menginisiasi dengan MPASI atau makanan pendamping ASI gitu. Dan ini ada fase-fasenya, tidak boleh sembarangan gitu ya Bapak Ibu. Dan harus diberikan vitamin A setahun 2 kali dan harus dipastikan imunisasinya lengkap. Nah, ini adalah fase-fase pemberian MPASI begitu ya. MPASI sendiri juga menjadi salah satu faktor yang penting diberikan pada anak gitu. Karena MPASI ini juga menjadi salah satu faktor yang bisa mencegah terjadinya stunting. Kalau MPASI-nya tepat dan jumlah zat gizinya terpenuhi, biasanya anak tersebut tidak akan mengalami stunting. Tetapi kalau misalnya tidak terpenuhi, biasanya akan menjadi stunting. Nah, ini aturan-aturannya begitu ya. Kalau sampai dengan 1 tahun, yang kita utamakan sebenarnya adalah ASI-nya begitu ya. MPASI-nya hanya sebagai perkenalan saja. Jadi tidak harus ada paksaan anak ini harus makan 6 kali sehari misalnya, atau anak ini harus makan 12 kali sehari gitu misalnya dan sebagainya. Nah, itu justru akan menyiksa anak tersebut begitu ya. Jadi anak tersebut seharusnya hanya kita kenalkan saja, ya kita utamakan tetap ASI-nya gitu ya, walaupun MPASI-nya ini tetap harus ada kecukupannya gitu. Dan menunya pun harus beragam, harus bervariasi dan tidak boleh hanya satu jenis makanan tertentu saja. Kalau misalnya 6-9 bulan, biasanya teksturnya lembut gitu ya. Teksturnya seperti tekstur yang di jus atau disaring halus begitu ya. Kalau misalnya sudah sampai 9 bulan atau 12 bulan, biasanya bisa lebih kasar gitu ya. Nanti kalau sudah 12 bulan sampai 24 bulan, sebenarnya tekstur makanan dewasa atau tekstur makanan rumahan biasa itu diperbolehkan begitu ya. Tetapi harus kita lihat anaknya ada tersedak atau tidak, anaknya bisa menerima atau tidak, dan anaknya bisa menelan atau tidak gitu. Jadi seharusnya ada step-stepnya gitu ya, ada tahapan-tahapan yang bisa kita berikan. Kemudian kecukupannya, kalau 6-9 bulan kecukupannya adalah 6-9 sendok makan gitu ya. Jadi nggak boleh ngoyo. Kalau anak 9 bulan ibu-ibu ngasihnya kebanyakan kan pengennya anak saya harus gendut dan sebagainya gitu ya. Padahal sebenarnya kecukupannya hanya 6-9 sendok gitu ya, yang mana itu hanya satu mangkok kecil gitu ya. Sedangkan kalau udah 9-12 bulan itu mungkin bisa lebih banyak lagi, lebih tinggi lagi karena anaknya sudah harus mungkin bisa berjalan, bisa merangkak dan sebagainya. Kalau sudah 12 bulan biasanya itu sudah menyesuaikan dengan porsi dewasa gitu ya, walaupun tidak terlalu banyak. Nah, ini adalah makanan-makanan yang bisa diberikan. Sebenarnya semua makanan bisa diberikan pada anak-anak gitu ya. Tetapi kita harus pastikan dulu kita bisa masukkan sayur-sayuran gitu ya. Karena sayur-sayuran biasanya potensi
penerimaannya rendah itu biasanya sangat mungkin terjadi, gitu ya. Sehingga biasanya tahap pertama pemberian biasanya adalah buah-buahan dan sayur-sayuran terlebih dahulu, sehingga anak-anak bisa kenal dengan rasa sayur-sayuran dan tidak terjadi penolakan, gitu. Kemudian juga harus kita lengkapi dengan menu yang seimbang, dengan ikan, tahu, tempe, telur, daging, dan sebagainya. Dan hindari makanan-makanan yang terlalu tinggi lemaknya, misalnya kayak minyak, mentega, dan sebagainya. Kemudian kita harus kurangi juga makanan-makanan yang pedas, makanan-makanan berbumbu tajam, karena anak-anak kan masih tahap pengenalan gitu ya. Jadi lidahnya belum terlalu sensitif, sehingga kalau misalnya terlalu pedas atau terlalu tajam, misalnya terlalu asam, terlalu manis, dan sebagainya, otomatis biasanya lidahnya akan mengalami penurunan kemampuan atau sensitivitas. Kemudian hindari juga buah-buahan terlalu asam, buah-buahan yang mengandung gas, gitu, buah-buahan sayur-sayur mengandung gas, misalnya durian, kol, dan sebagainya, dan makanan-makanan yang mengandung bahan-bahan yang bisa menyebabkan alergi, begitu ya, misalnya kayak susu, kemudian udang, dan sebagainya. Biasanya akan diberikan satu persatu, tidak boleh bersamaan, supaya kita bisa identifikasi, begitu ya, kira-kira ada atau enggak sih anak kita mengalami alergi, gitu. Karena alergi ini juga bisa menyebabkan diare, juga bisa menyebabkan penurunan berat badan, dan sebagainya. Nah, ini imunisasi juga penting, gitu ya. Jadi di luar dari makanan, ternyata imunisasi juga memiliki faktor yang sangat berpengaruh terhadap stunting, gitu. Jadi jangan sampai Bapak Ibu melewatkan imunisasi pada anak, gitu. Dan sepanjang periode emas, pastikan Bapak Ibu selalu menggunakan air yang bersih, gitu ya, selama dalam pembuatan MPASI, pembuatan susunya, pencucian alat-alatnya, kemudian mencuci tangan selalu, dan menghindari bersentuhan langsung dengan kotoran, gitu ya. Dan pastikan air bersihnya, kalau misalnya untuk anak selalu direbus dulu, jadi kita bisa memastikan tidak ada bakteri yang masuk ke dalam tubuh anak, gitu. Nah, ini cara pemberian yang benar, jenis makanannya harus seimbang, gitu ya. Dan harus ada pentahapan, gitu, mulai dari halus, kemudian ke lumak, kemudian baru ke padat. Jadwal makannya maksimal 30 menit. Kalau misalnya sudah lebih dari 30 menit, itu berarti anaknya sudah tidak ingin makan, gitu. Jadi jangan dipaksakan. Karena anak-anak sebenarnya sudah memiliki mekanisme untuk mengatur seberapa banyak sih makanan yang bisa masuk ke dalam tubuhnya, jadi tidak perlu dipaksakan. Karena kalau anak-anak dipaksakan, biasanya ada kecenderungan anak tersebut memberikan penolakan, akan menjadi trauma terhadap makanan. Nah, ini yang harus kita hindari. Jangan sampai anak-anak trauma makan, malah anak-anak nggak mau makan, akhirnya terjadi stunting, gitu. Biasanya akan kita berikan dalam porsi-porsi kecil-kecil dulu, tetapi lebih sering, begitu ya. Misalnya satu hari makan 4 kali sehari, begitu ya. Misalnya diselingi dengan ASI dan sebagainya. Nah, kalau misalnya anak tersebut nggak mau makan, ada penolakan, kita harus hentikan dulu, kita jeda dulu misalnya 1 jam, kita tanyain lagi, mau makan nggak? Kalau misalnya mau makan, berarti bayi tersebut sedang lapar dan siap untuk menerima makanan, gitu ya. Jadi jangan sampai ada paksaan terhadap anak tersebut. Nah, ini adalah stimulasi. Jadi pola makan anak itu harus kita atur, harus kita berikan stimulasi. Jangan sampai anak tersebut menjadi takut untuk makan, atau anak tersebut menjadi tidak ingin makan, atau terbiasa untuk lapar, begitu misalnya, dan sebagainya. Jadi harus ada stimulasi dari orang tua supaya anak tersebut memiliki kenyamanan untuk bisa makan, gitu. Yang pertama, kita harus ciptakan rutinitas makan. Jadi harus makan bersamaan dengan orang tuanya, harus makan bersama dengan kakak atau adiknya, gitu. Jadi anak tersebut memiliki rasa nyaman, memiliki rasa senang terhadap makanan dan sebagainya. Kemudian harus ada kontak makan, berikan pujian, berikan komunikasi pada anak. Kemudian kalau ada sinyal-sinyal lapar, harus langsung merespon dengan cepat, sehingga anak tersebut tidak terlalu lapar, dan dia bisa mengidentifikasi kapan dia harus menerima makanan dan sebagainya. Kemudian tawarkan kalau misalnya memberikan makanan, mau makan ini, dan sebagainya, tapi harus tetap memberikan makanan yang beragam. Kemudian sesuaikan dengan jenisnya, rasanya, dan teksturnya, dan harus berikan dengan penyajian yang terbaik, gitu ya. Libatkan anak ketika dalam proses pemasakan, sehingga anak tahu, gitu, makanan yang dimakan itu apa aja sih, dan sebagainya. Kemudian ketika anak sedang sakit atau sedang tidak berselera makan, tidak boleh untuk dipaksakan, gitu ya. Karena kan anak-anak itu punya mekanisme untuk mengatur kapan sih dia merasa lapar dan sebagainya. Jadi tidak boleh ada paksaan sama sekali untuk anak tersebut makan, gitu ya. Kemudian kalau anak nggak mau makan, begitu ya, tawarkan lagi pada jam-jam berikutnya, dan tidak diperbolehkan untuk menghukum anak karena tidak mau makan, apalagi sampai menakut-nakuti, gitu ya. Nanti kamu kalau nggak mau makan, nanti kamu disuntik loh sama dokter, misalnya kayak gitu. Nah, itu tidak diperbolehkan, begitu ya, menakut-nakuti anak, malah itu bikin anak menjadi trauma makan, gitu, sehingga nanti asupan makannya pasti akan lebih rendah. Nah, ini adalah sinyal untuk lapar dan sinyal saat kenyang, gitu ya. Jadi kalau misalnya anak lapar, gitu, biasanya ada sinyal-sinyalnya. Misalnya mulai dari menangis, merengek, mulai membuka mulut, kemudian mulai ngambil makanan ibunya misalnya, atau terlihat bersemangat kalau misalnya ditunjukin makanan tertentu dan sebagainya. Itu adalah sinyal-sinyal lapar. Berarti anak tersebut harus mendapatkan makanan. Kalau misalnya anak tersebut menunjukkan sinyal-sinyal mulai kenyang, gitu ya, misalnya dia mulai
nutup mulut, ada penolakan, melengos begitu ya, kepalanya menghindari sendok dan sebagainya, itu berarti sudah ada sinyal kenyang. Ketika seperti itu, berarti proses pemberian makanan harus dihentikan. Gitu. Dan tidak perlu cemas begitu ya, kalau misalnya anak saya kok makannya sedikit sih, anak saya kok nggak mau makan sih, misalnya kayak gitu, nggak perlu cemas begitu ya, karena kalau misalnya sampai dengan 2 tahun, sebenarnya yang utama adalah dari ASI-nya begitu ya. Walaupun MPASI juga memiliki peranan yang penting gitu ya, tetapi ASI itu menjadi tetap makanan utamanya dari anak tersebut gitu. Sehingga kalau misalnya nggak mau makan, kita berikan aja ASI yang lebih banyak gitu ya, sampai dengan 1 tahun, sampai dengan 2 tahun gitu. Jadi jangan kalau misalnya dia sudah makan, gitu, misalnya sudah 6 bulan, kemudian anaknya sudah terbiasa makan, kemudian ASI-nya dihentikan, itu tidak diperbolehkan. Karena prinsip dari MPASI sebenarnya adalah makanan pendamping ASI, jadi bukan makanan utamanya. Makanan utamanya tetap ASI begitu. Jadi kalau makan anak sedikit atau tidak nafsu makan, itu nggak masalah begitu ya, tetapi tetap harus kita latih begitu. Kita berikan makan makanan dengan porsi yang lebih kecil, lebih kering misalnya, kemudian lebih bagus tampilannya, warnanya lebih menarik, dan sebagainya. Dan harus dihindari pemaksaan makanan terhadap anak, karena itu bisa menyebabkan anak menjadi trauma makan, begitu ya. Kalau sudah trauma makan, biasanya proses penyembuhannya akan lebih susah, begitu ya, karena harus melibatkan psikolog, dan sebagainya. Nah, ini adalah gambarannya begitu ya, Bapak Ibu. Kalau misalnya lambung anak itu seberapa besar sih? Nah, lambung anak ini ketika dia lahir itu sebesar kelereng. Kalau misalnya dia sudah 3 hari itu sebesar bola pingpong, dan kalau sudah 10 hari itu sebesar telur ayam begitu ya. Nah, kalau misalnya dia sudah 6 bulan, biasanya kapasitasnya itu tidak lebih dari satu mangkok kecil bayi, gitu ya. Satu mangkok kecil makan gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kita berikan makan, itu tidak boleh terlalu banyak. Jangan sampai itu terlalu memaksakan kepada anak, kemudian anak tersebut menjadi terpaksa untuk makan terlalu banyak, sehingga anak tersebut menjadi trauma dan sebagainya. Jadi kita harus lihat juga kapasitas lambung dari anak tersebut. Mampu atau enggak sih anak kita makan sekian banyak gitu ya. Kalau misalnya anak kita mampu untuk makan 5 sendok, ya kita usahakan 5 sendok dulu begitu ya. Jangan sampai kita terlalu memaksakan sampai 10 sendok, sampai 15 sendok, itu terlalu memaksakan. Biasanya akan ada penolakan dari bayi tersebut, misalnya dengan memuntahkan makanan dan sebagainya. Nah, itu akan lebih berbahaya dalam proses pembentukan organ pada tubuh anak begitu ya. Misalnya nanti bisa terjadi bisa terjadi GERD misalnya, atau penutupan katup yang tidak sempurna dan sebagainya. Nah, itu nanti akan panjang lagi ceritanya di luar ini. Nah, yang penting lagi adalah anak tersebut harus dibiasakan makan makanan yang seimbang begitu ya. Nah, ini ada prinsipnya isi piringku. Kalau misalnya Bapak Ibu juga bisa memanfaatkan sebenarnya prinsip isi piringku ini. Jadi dari makanan anak ini biasanya sepertiga bagiannya adalah makanan pokok, misalnya kayak mie, nasi, kentang, ubi dan sebagainya. Sepertiga mangkoknya lagi isinya sayur-sayuran. Sayur-sayuran bisa yang warna hijau, kuning, merah dan sebagainya, misalnya wortel, tomat, ketimun, kemudian labu siam, kacang panjang dan sebagainya. Nah, sepertiga bagian lagi dibagi 2, yaitu untuk lauk pauk dan untuk buah-buahan gitu ya. Jadi prinsipnya sesederhana ini gitu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu memberikan makanan pada anak yang di jus atau di tim gitu misalnya, ini cara simpelnya seperti ini begitu ya. Sepertiga bagiannya kita pakai untuk makanan pokok, sepertiga bagiannya kita pakai untuk sayur-sayuran, sepertiganya untuk buah-buahan dan lauk pauk gitu. Oke, sepertinya sudah cukup dari saya. Mungkin saya kembalikan ke Mbak MC kali ya. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Dominikus yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa ya pada pagi hari ini. Para hadirin sekalian, mari kita simak sebuah video yang tentunya masih berkaitan dengan materi yang telah dipaparkan. Kepada panitia yang bertugas, kami persilakan. Asupan MPASI sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan si kecil. Wajar jika banyak ketakutan yang muncul di benak Mams tentang pemberian MPASI. Nah, mulai sekarang nggak perlu khawatir Mams. Di video ini, semua pertanyaan Mams seputar MPASI akan terjawab dengan lengkap dan akurat. Pada 6 bulan pertama kehidupan si kecil, ASI saja memang sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya. Namun, saat ia sudah berusia 6 bulan, kebutuhan energi dan nutrisinya meningkat Mams. Sekedar ASI saja sudah tidak lagi bisa mencukupi kebutuhannya. Oleh sebab itu, sejak usia 6 bulan, si kecil membutuhkan makanan pendamping ASI atau yang biasa kita sebut sebagai MPASI. Jika Mams terlalu lambat memberikan MPASI kepada si kecil,
Risikonya dapat menghambat pertumbuhan si kecil, menyebabkan kekurangan zat besi, menghambat fungsi oromotor, sehingga si kecil jadi sering mengeluarkan air liur dan sulit mengunyah. Mams juga perlu tahu risikonya jika si kecil terlalu cepat diberikan MPASI. Memberikan MPASI terlalu dini bisa menyebabkan diare atau konstipasi, meningkatkan risiko obesitas, dan meningkatkan risiko alergi makanan. MPASI idealnya diberikan di usia 6 bulan. Namun, mungkin Mams pernah lihat ada anak yang diberikan MPASI di usia 4 atau 5 bulan. Apakah hal tersebut berbahaya? Jika si kecil sudah menunjukkan tanda-tanda sudah siap MPASI, maka dokter bisa saja merekomendasikan MPASI diberikan lebih dini. MPASI paling cepat bisa diberikan saat bayi berusia 4 bulan. Namun, Mams harus konsultasi dan mendapatkan rekomendasi dari dokter dulu ya. Apa aja sih tanda si kecil sudah siap MPASI? Pertama, ia sudah bisa duduk dengan leher tegak dan bisa mengangkat kepalanya sendiri tanpa memerlukan bantuan. Kemudian, ia terlihat sudah tertarik dengan makanan dan berusaha meraih makanan yang ada di hadapannya. Tanda lainnya adalah, ia seperti enggak kenyang-kenyang, Mams. Masih gelisah meskipun sudah diberikan ASI. Mungkin Mams pernah dengar kalau bayi harus diberikan menu tunggal di awal masa MPASI untuk mendeteksi adanya alergi atau tidak. Hal tersebut tidak benar, Mams. WHO tidak pernah mengeluarkan rekomendasi menu tunggal. Baik WHO maupun IDAI menyebutkan bahwa sejak awal MPASI, bayi harus diberikan makanan beragam yang mengandung karbohidrat, protein hewani, lemak, vitamin, dan mineral. Banyak persepsi keliru bahwa MPASI instan atau komersial itu tidak sehat. Nah, perlu diluruskan nih Mams, MPASI instan gak kalah baiknya dengan MPASI buatan sendiri. MPASI instan dibuat berdasarkan standar keamanan Lembaga Kesehatan Dunia atau WHO. MPASI instan mengandung zat pengawet, tapi zat pengawet yang digunakan aman untuk bayi, jadi Mams tidak perlu khawatir. Dalam hal gizi, MPASI instan umumnya sudah ditambahkan mikronutrisi seperti zat besi, seng, vitamin, dan mineral lainnya. Jadi, MPASI instan mengandung gizi lengkap dan memenuhi kebutuhan si kecil. Jadi Mams, MPASI buatan sendiri tetap menjadi pilihan utama, namun juga bisa diselingi dengan pemberian MPASI instan. Bagaimana cara mempersiapkan dan menyimpan MPASI buatan sendiri? 1. Pastikan tangan Mams dan peralatan yang akan digunakan bersih. 2. Gunakan ulekan dan saringan kawat ataupun blender untuk menghaluskan makanan. 3. Supaya lebih praktis, Mams bisa membuat MPASI dalam jumlah lebih dan disimpan di freezer loh. MPASI beku bisa dihangatkan saat tiba si kecil makan. 4. Jika ada sisa makanan, jangan ditaruh kembali ke freezer ya Mams, sehingga saat menakar, secukupnya saja sesuai porsi makanan si kecil. Ada beberapa tahapan tekstur MPASI, usia 6-9 bulan. 1. Puri atau saring, yaitu makanan yang dihaluskan hingga menjadi bubur kental. 2. Mash atau lumat, makanan yang dilumatkan hingga halus. Usia 9-12 bulan. 1. Mince atau cincang halus, makanan yang dicincang halus. 2. Chop atau cincang kasar, makanan yang dicincang kasar. 3. Finger foods, yaitu makanan yang bisa dipegang si kecil. Usia 1 tahun ke atas, makanan keluarga yang hanya dihaluskan seperlunya. Kapan harus menaikkan tekstur? Tiap anak berbeda ya Mams. Jadi jangan dipaksakan juga bahwa usia segini sudah harus makan tekstur begini. Sesuaikan saja dengan kondisi anak. Ketika akan menaikkan tekstur, sangat tidak disarankan untuk langsung mengganti seluruh tekstur makanan lama menjadi tekstur baru. Lakukan dengan mencampur tekstur lama dengan sebagian tekstur baru. Misalnya di usia 7 bulan, 75% bubur saring dan 25% bubur lumat. Dan kemudian bertahap dinaikkan teksturnya. Ada sejumlah hal penting lain tentang MPASI nih yang perlu Mams ketahui. 1. Telur, ikan, daging, dan ayam harus diberikan dalam keadaan benar-benar matang. 2. Pemberian jus buah tidak disarankan jika si kecil berusia di bawah 1 tahun. 3. Madu baru dapat diberikan jika si kecil berusia 1 tahun. 4. Mams bisa menambahkan sedikit garam dan gula loh, biar si kecil lahap dan tidak mengonsumsi makanan yang hambar. MPASI idealnya diberikan dengan cara responsif feeding, di mana Mams secara langsung menyuapi makanan kepada si kecil. Namun, belakangan ini, banyak teknik pemberian MPASI lain yang beredar. Salah satu yang populer adalah Baby-led weaning atau BLW. Dalam teknik BLW, sejak awal MPASI bayi dibiarkan makan sendiri dan memilih sendiri semua makanannya.
Tekstur makanannya juga dimulai dari makanan padat atau finger food. Lalu, apakah teknik BLW ini aman? Menurut penelitian, teknik BLW bisa meningkatkan risiko anak mengalami anemia defisiensi zat besi, berat badan kurang, dan stunting. Selain itu, karena makanan yang diberikan berbentuk padat, risiko anak tersedak juga tinggi. Jadi, Moms, para dokter di IDAI tidak merekomendasikan pemberian MPASI dengan teknik BLW. Untuk takarannya itu sudah diatur oleh WHO dan IDAI ini. Ada postingannya ya, Mas ya. Di sini, oke, udah. Nah, sekarang mau kita praktek. Nah, karbohidrat ini nasi. Untuk 6 bulan pertama kita pakai 2 sendok makan dewasa gini. Tuh. 2. Nanti ini aku cuci dulu ya. Nah, selanjutnya hati ayam. Nah, rekomendasi hati ayam karena hati ayam ini merupakan zat besi paling tertinggi, bahan makanan yang paling tertinggi zat besinya. Karena dalam setengah potong begini, 28 gram itu, kandungan zat besinya itu 3,6 mg. Sedangkan kebutuhan zat besi bayi berusia 6-12 bulan itu sekitar 7 mg sampai 11 mg per hari. Nah, kenapa kita perlu zat besi tambahan ini yang besar untuk bayi? Karena ASI itu hanya cuma bisa mencukupi itu cuma 0,3 mg zat besi per hari. Jadi ini pakai protein nabatinya itu tempe. Tempenya itu sebesar segini. Nah, segini doangnya 2 ruas jari, dan sayurnya itu pakai cuma 1 gini karena kebutuhan sayur bayi 6 bulan itu hanya 6 sampai 11 bulan itu 1,5 sendok per harinya. Oke, selanjutnya ini bumbu aromatiknya supaya nggak terlalu amis ya. Ini ku geprek daun bawang merah, bawang putih sama daun salam. Ini yang aku kasih ambil artikelnya dari WHO bahwa kalau untuk lemak itu ada margarin, ada butter, ada fat from meat, ghee, lard. Nah, kalau ada oilnya, minyaknya itu juga ada banyak tuh ya, ada soy oil, itu kedelai, coconut kelapa, sunflower bunga matahari, ada olive oil juga, zaitun, ada palm, ada rapper banyak ya. Kalau untuk yang fatnya tadi, yang marinya aku pakai minyak yang semua moms pasti punya, minyak kemasan. Nah, ini boleh 1 sendok teh di penyajian setiap kali makan, bukan 1 hari makan ya, setiap kali makan. Jadi kalau 6 bulan 2 kali makan pagi sore, jadi 1 sendok teh pagi, 1 sendok teh sore. Nah, yang jadi catatan penting ini harus minyak yang baru ya, bukan minyak bekas. Maksudnya bukan habis goreng ikan baru ditaruh ke makanan. Oke, ini kalau hatinya mau langsung dimasak sebenarnya nggak masalah karena udah bersih ya, udah bersih. Cuman kalau masih 6 bulan baru, kita rebus dulu supaya darah-darah ini hilang dulu. Takutnya nanti ada masalah di pencernaannya. Nah, sekarang kita mulai masak. Ini mau kita cuci dulu. Airnya setengah ya, ini lebarnya tuh sekitar 15 cm pancinya. Jadi ini airnya setengah, kita hidupkan kompornya sedang. Kita tunggu sampai agak menyusut sekitar 2 cm di atas beras, baru kita masukkan lauk-lauknya. Oke, ini kita tunggu sampai air menyusut ya. Nah, ini airnya sudah menyusut. Ini sebenarnya nasinya udah matang kalau untuk orang dewasa ya, Bunya. Udah empuk. Nah, kita mau buat tekstur untuk anak 6 bulan yang dia pecah. Ini kita sambil nunggu menyusut. Ini suhu ini pukul 9.45 ya. Nah, sekarang kita mau mengolah hati ayamnya ini. Nah, hati ayamnya ini karena untuk anak baru 6 bulan, aku mau rebus sebentar aja supaya untuk mematikan bakterinya karena udah lama tadi aku biarin. Terus kalian untuk ngeluarin darah-darahnya itu. Ya, sebentar gini aja. Nah, nih hati ayam ini kita bersamaan dengan wortel, tempe sama bumbu aromatiknya masukin semua ya, biar dia nggak amis. Oke, ini kita aduk-aduk selama 15 menit. Hati ayam tuh kalau mau dia nggak keras, nggak pahit, itu nggak boleh lama-lama masaknya. Masaknya itu sekitar 10 sampai 15 menit saja. Kalau masak slow cooker sama juga porsinya. Cuman kalau pakai slow cooker tuh ada syaratnya, Mams, kalau mau buat MPASI ini ya. Ini dia. Aduk ya. Kalau mau pakai api sedang juga boleh, kalau mau cepat kita pakai api sedang, tapi terus nyala dulu, jangan sampai nanti dia lengket ke dasar pancinya gitu. 952 ya, berarti udah 5 menit. Ini tuh udah pecah nih kan, nah, tapi belum ya, tunggu 10 menit lagi. Lihat jamnya, jam 9.59 ya. Berarti ini sudah mau selesai. Nah, lihat nih teksturnya nih, udah bubur ya bentuknya nih, Mams ya. Nah, udah pecah. Ini kita tinggal tunggu 1 menit lagi. Ini harus aduk-aduk dari saat lauknya masuk ya, Mams ya. Karena dia kalau nggak diaduk nanti lengket. Nah, ini kan nggak lengket nih karena aku aduk-aduk. Nah, kalau tipsnya kalau mau cepat itu pakai api sedang, tapi terus diaduk cepat. Oke. Sudah jam 10, berarti sudah 15 menit kita masak, kita matikan, selesai. Ini kita dinginkan dulu baru kita saring. Nah, ini sudah aku sediakan, ini sudah jadi nasinya, nasi buburnya, lihat nih kan? Sudah perfect sempurna. Nah, ini kenapa belum aku potong-potong, karena biar kalian gini ke Mams ya, takarannya itu udah sesuai nggak? Nah, kita coba mulai dari wortelnya. Kalau saya tuh nggak perlu banyak-banyak ya soalnya. Wortelnya kita haluskan. Ini dia, ini yang kita sajikan yang di bawah nih ya, Mams ya, hasil keroan itu.
dalam satu slice wortel tadi dapatnya itu 1 sendok, berarti sudah mencukupin ya. 1 sendok ini untuk 2 kali makan ya, maksudnya untuk satu harinya tuh keperluannya sayur untuk bayi itu 6 bulan tuh hanya segini. Oke, makanya biar aku pisah-pisah. Kita taruh, nah sekarang kita saring semua. Nah ini selanjutnya hati ayamnya ini, karena kita masaknya nggak lama, jadi ini lembut dia nih, nah, kan lembut kan. Tapi ini tuh dikerok gini, dikerok bawahnya gini. Oke, aku mau saring semua dulu. Ini sudah aku saring habis ya. Nah ini hasil dari teksturnya. Nah yang baik itu sama seperti di foto ini, dia kental dan kalau dibalikan dia nggak jatuh. Nah, ini bagus ya. Ini kalau misalnya Moms masih ragu bisa juga ditambahin sedikit air. Tapi itu kekentalannya udah pas. Bisa juga ditambah air ya. Airnya harus air matang. Jangan asih, soalnya nanti gimana rasanya dicampur susu gitu. Oke. Nah ini udah pas ya. Oke, ini kalau untuk banyaknya itu, kalau anak yang baru makan itu dia 2 sendok aja dulu, 2 sendok sampai 3 sendok. 2 sendok deh. Nah, 2 sendok makan dewasa ya, bukan 2 sendok anak. 2 sendok makan anaknya, nah ini 2 gini. Nah ini kalau penyajian sekali makan, itu cuma segini aja ya, Moms. Nah cuma segini. Cuma segini dulu, nanti dia bertahap sampai dengan 125 ml sampai umur 9 bulan tuh bertahap sampai dia nanti akhirnya banyaknya itu 125 ml. Ini lemaknya tuh kelihatan nggak nih? 1 sendok teh, tapi nggak penuh aku buat ya, 1 sendok teh minyak kemasan. Baik, sebelum kita memasuki sesi tanya jawab, saya ingatkan kepada para hadirin untuk mengisi link presensi yang sudah di-share oleh panitia di chat. Ini sudah ada beberapa pertanyaan dari para hadirin. Untuk pertanyaan pertama dari Saudari Firza. Yang pertama, ciri stunting adalah berat badan dan tinggi badan yang kecil dan pendek. Nah, bagaimana cara kita membedakan seorang anak itu apakah dia mengalami stunting atau karena genetik keturunan dari orang tua? Bisa langsung dijawab, Bapak. Ya, terima kasih. Gimana caranya membedakan anak yang stunting dan pendek karena keturunan dari orang tua gitu ya. Sebenarnya anak pendek itu hanya 10% dipengaruhi oleh tinggi badan orang tua. Jadi kalau misalnya orang tuanya pendek, sangat mungkin anaknya menjadi tinggi begitu ya, asalkan diberikan nutrisi yang tepat. Sehingga itu biasanya anak yang pendek karena genetik itu sangat jarang kalau misalnya memang nutrisinya bisa dipenuhi dengan baik begitu ya, kecuali memang ada penyakit genetik misalnya kayak kekerdilan atau misalnya ada penyakit genetik lainnya seperti itu. Tapi kalau misalnya memang ibunya pendek, sangat mungkin anaknya menjadi lebih tinggi gitu ya. Kalau misalnya kita mau membedakan antara anak yang benar-benar stunting karena kurang gizi, kurang dalam pola asuhnya, sedangkan dibandingkan dengan anak yang pendek karena genetik, ya biasanya kita lihat dulu orang tuanya seperti apa. Kalau misalnya orang tuanya memang memiliki penyakit genetik yang menyebabkan ibu dan ayahnya atau ayahnya menjadi lebih pendek, biasanya baru anaknya bisa kita kategorikan sebagai pendek karena faktor genetik. Tapi kalau misalnya ayah dan ibunya tidak ada penyakit genetik yang menyebabkan kelainan dalam pertumbuhan, misalnya karena memang bapak ibunya stunting begitu misalnya ketika masih kecil, itu masih bisa kita modifikasi sebenarnya dengan pemberian nutrisi yang tepat dan sebagainya sehingga anaknya tidak menjadi pendek begitu. Jadi ya itu akan sangat sulit untuk ditentukan begitu ya sebenarnya apakah karena genetik atau tidak. Tetapi faktor genetik sekali lagi bukan menjadi salah satu penentu tinggi badan anak gitu ya, karena faktor genetik hanya sedikit sekali pengaruhnya pada tumbuh kembang anak. Baik, terima kasih kepada Bapak Dominikus yang telah menjawab pertanyaan dari Firza. Kepada Saudari Firza, apakah bisa dipahami dan sudah menjawab? Ya, saya rasa jawabannya, Pak. Ya, lanjut ke pertanyaan kedua dari Saudari Rasel Natalia. Nah, biasanya ada beberapa ibu hamil yang mual saat mengkonsumsi zat besi. Nah, sedangkan zat besi sendiri diperlukan dalam perkembangan anak selama masa kehamilan. Pertanyaannya, bagaimana cara mengatasi hal tersebut? Silakan, Bapak. Oke, siap. Terima kasih atas pertanyaannya, Ibu Rahel. Gimana caranya mengatasi supaya tidak mual begitu ya? Memang efek samping dari konsumsi zat besi sendiri sebagian besar akan merasakan mual dan rasa ingin muntah begitu ya, karena memang rasanya yang menyebabkan mual dan muntah seperti itu. Sebenarnya ada beberapa cara untuk menanggulanginya. Yang pertama adalah dengan mengkonsumsi bersama dengan vitamin B6. Vitamin B6 ini salah satu vitamin yang bisa menyebabkan atau menurunkan rasa mual pada ibu hamil begitu ya, karena efek dari zat besi. Atau bisa juga dengan mengkonsumsi air jahe. Jadi air jahe itu juga bisa membantu untuk menurunkan
kondisi mual pada ibu hamil begitu, sehingga kalau misalnya konsumsi zat besi bisa tidak menimbulkan mual dan muntah begitu ya, atau bisa juga dibarengi dengan konsumsi vitamin C begitu ya, sehingga ada sedikit rasa asamnya yang bisa menutupi rasa mual akibat bau dari tablet zat besi ini begitu ya. Atau bisa juga memilih tablet zat besi yang tidak menyebabkan rasa mual begitu ya, karena ada beberapa tablet zat besi yang rasanya cenderung manis seperti Fe gluconat atau iron gluconat. Nah, itu salah satu zat besi yang tidak terlalu menyebabkan mual begitu ya. Baik, kepada Saudari Rachel Natalia, apakah sudah menjawab? Iya Kak, sudah. Terima kasih jawabannya. Baik, lanjut ke pertanyaan ketiga dari Saudari Anis. Apabila anak sudah terlanjur mengalami stunting, apa yang harus dilakukan untuk mengurangi dampak dari stunting tersebut? Saya dijawab, Bapak. Ya, kembali lagi seperti saya bilang tadi, kalau misalnya anak belum mencapai 2 tahun, masih sangat mungkin kita tumbuh kejar gitu ya. Jadi sangat mungkin kita rubah kondisi stuntingnya menjadi tidak stunting gitu ya, dengan memberikan nutrisi yang baik, kemudian merubah faktor-faktor yang berpengaruh begitu ya, misalnya kondisi kecacingan, kondisi infeksi dan lain-lain begitu. Jadi itu sangat mungkin untuk kita kurangi gitu ya dampak dari stunting kalau misalnya memang masih di bawah 2 tahun. Tetapi kalau sudah lebih dari 2 tahun, yang bisa kita lakukan hanya memberikan makanan sesuai dengan makanan yang seharusnya kita berikan gitu ya. Mungkin tidak akan pertumbuhannya mungkin tidak akan mengejar pertumbuhan anak yang tidak stunting gitu ya, tetapi setidaknya memperkecil span-nya atau memperkecil jarak antara anak yang stunting dengan anak yang tidak stunting. Tapi kalau misalnya untuk dampak secara perkembangan otak, kalau misalnya sudah lebih dari 2 tahun, saya rasa kok akan agak sulit begitu ya, kecuali kita melakukan stimulasi-stimulasi gitu ya, supaya bisa kita maksimalkan perkembangan otaknya. Baik, pada Saudari Anis, apakah sudah menjawab? Sudah. Terima kasih. Kemudian lanjut ke pertanyaan keempat dari Saudari Bella. Pernikahan dini seringkali diasosiasikan sebagai salah satu penyebab stunting. Pertanyaannya adalah, kira-kira apa saja yang menyebabkan stunting pada anak yang dilahirkan oleh ibu di bawah umur akibat pernikahan dini? Oke. Bisa dijawab, Bapak. Ya, pernikahan dini memang menjadi salah satu polemik sendiri ya dari terjadinya anak stunting gitu ya, karena memang ibu yang tidak matang secara perkembangan psikologis dan secara fisiknya tidak matang biasanya akan menyebabkan anak menjadi stunting, dan ini bisa disebabkan karena ibunya melakukan pernikahan dini begitu ya. Kira-kira apa yang menyebabkan stunting? Yang jelas pastinya adalah ketidaksiapan ibu ketika sedang mengandung begitu ya, baik ketidaksiapan secara fisik, entah karena ibunya masih mengalami kurang energi kronis begitu, bisa dibuktikan dengan lilanya atau lingkar lengan atas yang masih kecil, atau ibunya masih anemia begitu ya, karena tidak ada persiapan sebelum mengalami kehamilan begitu ya, tidak ada pemberian suplementasi sebelum mengalami kehamilan dan sebagainya. Selain itu juga bisa disebabkan karena perkembangan emosional dari ibunya yang tidak baik begitu ya, karena kan kalau misalnya pernikahan dini biasanya ibunya masih labil begitu ya secara emosionalnya masih labil, sehingga ibu tersebut mungkin sering cranky, sering tidak mau makan, sering ogah-ogahan begitu ya untuk mengkonsumsi suplemen dan sebagainya, sehingga otomatis pastinya akan menjadi salah satu penyebab terjadinya stunting gitu ya. Jadi kematangan ibu ketika hamil itu, kematangan secara fisik dan secara emosional itu sangat penting sekali gitu ya, sehingga pernikahan dini ini menjadi salah satu faktor yang bisa menyebabkan penyebab stunting tadi. Baik, terima kasih. Itu tadi jawaban dari Bapak Dominikus. Saudari Bella, apakah sudah menjawab? Iya, sudah cukup. Terima kasih banyak, Pak. Iya, Terima sama-sama. kasih kembali. Kemudian lanjut ke pertanyaan kelima dari Saudari Fasya. ASI sangat berperan penting dalam pertumbuhan anak. Nah, pertanyaannya, bagaimana jika terlambat menyadari bahwa ASI yang diberikan itu kurang sehat atau bisa dibilang buruk? Silakan dijawab. Ya, pada dasarnya semua ASI itu baik gitu ya. Semua ASI itu layak untuk diberikan pada anak gitu ya. Jadi salah satu nutrisi terbaik untuk anak adalah ASI gitu. Jadi sebenarnya tidak ada ASI yang kurang sehat atau ASI yang buruk gitu ya. Semua ASI itu baik. Yang kurang sehat mungkin karena ASI yang diperah begitu ya. ASI yang diperah kemudian disimpan dengan perlakuan yang tidak tepat begitu ya. Misalnya suhu penyimpanannya tidak baik, kemudian misalnya freezernya tidak tepat begitu, tidak bisa menyimpan ASI misalnya dan sebagainya, sehingga mengalami penurunan mutu begitu ya, ASInya disimpan terlalu lama dan sebagainya, sehingga ASInya menjadi terpisah gitu misalnya antara komponen-komponennya, kemudian bisa juga terjadi kontaminasi dengan bakteri dan sebagainya, itu bisa kita kategorikan sebagai ASI yang kurang sehat atau ASI yang buruk. Nah, otomatis kita harus bisa membedakan begitu ya, kalau misalnya ASI yang seperti itu gitu ya, terutama ASI perah tadi gitu ya,
kapan sih kita katakan sebagai kurang sehat atau ASI yang buruk gitu ya? Yang pertama, ketika sudah mengalami perubahan bentuk, bisa terjadi pemisahan gitu ya, pemisahan antara komponen lemaknya dengan komponen selain lemak gitu ya. Biasanya itu bisa menandakan bahwa ASI sudah mengalami penurunan mutu. Atau bisa juga ketika kita rasakan kemudian ada mulai terasa kecut atau mulai berlendir dan sebagainya, itu berarti sudah terjadi kontaminasi. Itu yang kita sebut sebagai ASI yang kurang sehat atau buruk. Tetapi kalau misalnya ASI yang fresh begitu ya, yang langsung diberikan pada anaknya tanpa melalui proses pemerahan gitu, itu insya Allah sih pastinya dia sehat begitu ya, tidak buruk sama sekali gitu, kecuali ibunya memiliki penyakit tertentu gitu yang tidak dianjurkan untuk memberikan ASI kepada anaknya. Misalnya ibu yang mengkonsumsi obat-obatan tertentu, misalnya ibu yang sedang kemoterapi misalnya dan sebagainya, itu tidak dianjurkan untuk memberikan ASI kepada anaknya begitu. Tapi selama ibunya masih sehat, itu ASI sangat dianjurkan. Tidak ada kata ASI yang kurang sehat gitu ya. Baik, terima kasih Bapak Dominikus. Kepada Saudari Fasya, apakah sudah cukup menjawab? Saya rasa sudah cukup ya. Kemudian lanjut ke pertanyaan ke-6. Dari Saudara Abdillah, apa saja faktor dan dampak anak terlahir secara prematur dan bagaimana cara pencegahannya? Bisa dijawab, Bapak? Ya, kalau prematur ini beda cerita lagi gitu ya dengan stunting. Kalau prematur kan berarti anaknya tidak lahir sesuai dengan bulannya begitu ya. Harusnya lahir 9 bulan, anaknya harus dilahirkan ketika usia 8 bulan atau 7 bulan begitu ya. Ini ada banyak sekali faktornya, misalnya kayak tingkat kesehatan ibunya, misalnya ada preeklamsi atau ada penyakit-penyakit bawaan dari ibunya yang tidak memungkinkan untuk anaknya tersebut dilahirkan tepat waktu, atau bisa juga karena kesehatan dari anaknya begitu ya. Misalnya anaknya terlalu besar atau anaknya mungkin ada penyakit bawaan misalnya, yang sehingga anak tersebut harus dilahirkan secara prematur begitu. Nah, pastinya ada dampak secara fisik begitu ya dari perkembangan anak yang mengalami prematur tadi gitu, yang harus dilahirkan sebelum bulannya begitu. Tetapi itu sangat mungkin kita kejar begitu ya. Kalau misalnya ada ketidaksesuaian pertumbuhan dan sebagainya, itu sangat mungkin kita kejar dengan memberikan nutrisi yang tepat, dengan memberikan ASI dan memberikan beberapa suplemen-suplemen tambahan gitu ya, sehingga anak tersebut bisa tumbuh sesuai dengan usianya begitu. Tetapi kalau misalnya prematur, biasanya memang ada dampak secara fisik begitu ya. Biasanya ada penurunan pertumbuhan biasanya, tetapi itu masih sangat mungkin untuk dikejar. Baik, Saudara Abdillah, apakah sudah menjawab? Ya, terima kasih. Baik, lanjut. Ini ada pertanyaan, mungkin pertanyaan terakhir dari hadirin. Bagaimana jika, mohon maaf, ini pertanyaan dari Saudari Rani. Bagaimana jika anak kecil tidak mau makan sayur dan menyukai makanan yang berasal dari frozen food seperti sosis, nugget, dan lain sebagainya, dan kurang menyukai minum susu? Bagaimana cara memenuhi kebutuhan nutrisi lainnya? Bisa dijawab, Pak. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Ini pertanyaan yang sangat bagus sekali, dan memang ini menjadi polemik atau dilemanya ibu-ibu begitu ya. Gimana sih anak saya supaya bisa makan sayur dengan baik gitu. Yang memang rasa sayur dan tekstur sayur itu bukan salah satu yang menjadi kesukaan anak begitu ya, karena memang rasanya yang kurang menyenangkan, kemudian rasanya yang lebih anyap dan sebagainya begitu ya. Salah satu cara yang mungkin bisa dilakukan supaya anak tetap bisa makan sayur adalah dengan memodifikasi makanan yang diberikan begitu ya. Misalnya anak suka sosis nih, atau anak suka nugget gitu ya. Kita bisa memasukkan komponen sayur tadi ke dalam nuggetnya, atau misalnya anak suka bakwan gitu misalnya, atau anak suka gorengan-gorengan seperti itu misalnya. Itu bisa sangat mungkin kita masukkan komponen sayur-sayuran ke dalamnya. Misalnya sayur-sayuran tadi di blender atau dicacah halus, kemudian kita gabungkan dengan komponen daging atau tepung, kemudian setelah itu kita goreng sehingga menyerupai bentuknya menjadi nugget atau sosis gitu ya. Jadi sangat mungkin sekali sayur-sayuran tadi diselip-selipkan di dalam makanan-makanan yang disenangi oleh anak-anak tadi begitu, sehingga tanpa disadari anak-anak tadi bisa mengkonsumsi sayur dengan lebih banyak begitu ya. Atau bisa juga kita memilih sayur-sayuran yang mungkin lebih disukai anak-anak gitu ya. Misalnya kayak wortel atau buncis dan sebagainya, yang mana rasanya lebih familiar dengan anak-anak, yang lebih disukai anak-anak, dan anak-anak lebih cenderung tidak menolak makanan-makanan tersebut begitu. Kemudian kalau misalnya kurang menyukai susu gitu ya. Nah, ini sebenarnya paradigma yang harus dirubah begitu ya. Anak nggak suka susu bisa kita gantikan dengan makanan lainnya begitu ya. Jadi susu itu sebenarnya hanya komplementer atau hanya sebagai pelengkap gitu ya. Jadi kalau misalnya anak nggak suka susu, nggak masalah selama ibu bisa menggantikan protein yang masuk
dari sumber yang lainnya gitu, misalnya dari ayam, dari daging, dari telur, dari tahu tempe dan sebagainya gitu ya. Jadi kalau misalnya tidak minum susu, tetapi makanannya sudah tercukupi, sudah bisa memenuhi kebutuhan harian anak tersebut, tidak masalah begitu ya. Jadi hanya memberikan susu yang lebih jarang itu tidak masalah gitu ya. Jadi tidak harus dipaksakan untuk meminum susu. Bisa juga digantikan dengan cairan lain yang menyerupai susu, gitu. Misalnya kayak susu kacang kedelai atau susu almond misalnya, atau bisa digantikan dengan makanan bentuk lainnya yang setidaknya bisa menggantikan protein dari susu. Baik, kepada saudari Rani, apakah sudah menjawab? Ya, saya rasa sudah. Dan mungkin itu tadi pertanyaan terakhir, Bapak, dari para hadirin. Terima kasih kami sampaikan kepada para hadirin yang mengajukan pertanyaan, dan kepada Bapak Dominikus yang telah menjawab pertanyaannya dengan sangat jelas, begitu ya, dengan sangat luar biasa, yang bisa dengan mudah kita pahami. Sebelum diakhiri, mungkin Bapak bisa menyampaikan kesimpulan dari materi hari ini. Iya, kesimpulannya sebenarnya stunting itu masalah yang besar begitu ya, dan butuh kesadaran bersama bahwa stunting ini menjadi masalah kita bersama begitu. Jadi tidak hanya menyalahkan ibunya saja, tidak hanya menyalahkan anaknya saja kalau misalnya pertumbuhannya tidak maksimal, tetapi juga harus kita perbaiki bersama-sama begitu ya. Jadi misalnya dengan memenuhi imunisasi tadi misalnya, atau memberikan akses yang tepat ke pelayanan kesehatan, memberikan pemberian makanan tambahan, kemudian mempersiapkan ibu sebelum kehamilan dan sebagainya seperti itu. Jadi ada banyak sekali faktor yang bisa mencegah terjadinya stunting gitu ya. Mungkin kalau Bapak Ibu lihat gitu ya, contoh yang baik adalah seperti di Jepang begitu misalnya. Orang Jepang zaman dulu itu lebih pendek-pendek daripada orang Indonesia. Tinggi mereka nggak lebih dari 150 cm. Tetapi sekarang tinggi mereka minimum 170 cm untuk laki-laki dan perempuan. Pelajarannya apa? Pelajarannya adalah butuh kerjasama begitu ya, butuh penanganan bersama begitu untuk bisa menangani stunting. Sangat mungkin sekali kita bisa menangani stunting, sangat mungkin sekali anak-anak Bapak Ibu nanti bisa tinggi badannya lebih dari Bapak Ibu sendiri, asalkan kita bisa berikan gizi yang tepat, asalkan kita bisa berikan pola asuh yang tepat dan sebagainya, sehingga stunting bisa kita tanggulangi. Baik, terima kasih Bapak Dominikus atas kesimpulannya. Para hadirin sekalian, sebelum kita mengakhiri acara, para hadirin yang belum membuka kameranya, dimohon untuk on cam. Kita akan melakukan sesi foto bersama. Kepada yang bertugas, kami persilahkan. Oke teman-teman, aku hitung sampai 3 ya. Persiapan, 1, 2, 3. Oke, slide selanjutnya. 1, 2, 3. Slide selanjutnya. 1, 2, 3. Terima kasih. Baik, terima kasih. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih kami haturkan kepada narasumber kita yang telah menyampaikan materi dengan sangat luar biasa, kepada para DPL yang sudah hadir, dan kepada para hadirin yang telah menyimak dengan baik materi dari awal hingga akhir. Dan saya selaku MC, moderator, dan mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf dan terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua, izin live ya. Terima kasih banyak kepada Dominikus. Dominikus. Kepada para partisipan yang belum absensi, bisa mengisi link present ini.